Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Sahabat sekalian, di tengah kehidupan yang penuh dengan ujian, kita seringkali merasa cemas, merasa khawatir, dan bahkan putus asa. Padahal, Islam sudah mengajarkan kita sebuah keterampilan hati yang sangat penting untuk bertahan, yaitu optimisme. Atau di dalam psikologi, kita menyebutnya sebagai capacity for optimism, yang artinya sebuah kemampuan untuk melihat sebuah harapan bahkan di tengah gelapnya kehidupan. Nah, apa sih itu optimisme dalam Islam? Optimisme itu tidak hanya diartikan sebagai menolak kenyataan atau berpura-pura menjadi baik-baik saja, tetapi optimisme di dalam Islam itu diartikan sebagai sebuah cara pandang seorang hamba melihat bahwa di balik ujian yang Allah berikan selalu ada hikmah kebaikan di dalamnya. Atau dengan kata lain, kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, salah satu tokoh Islam atau salah satu manusia yang memiliki rasa optimisme kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad SAW. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya sebaik-baik perkara adalah al-fa'al." Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah al-fa'al itu?" Rasulullah menjawab, "Al-fa'al itu adalah kata-kata yang baik." Sehingga dari hadis ini dapat disimpulkan bahwasannya Nabi SAW itu adalah orang yang punya pikiran, punya perkataan, dan punya harapan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya, kenapa optimisme itu bisa menjadi bagian dari ketahanan emosi? Nah, di dalam psikologi, capacity for optimism itu adalah pilar penting dari emotional resilience. Orang yang memiliki optimisme tidak mudah kalah oleh kegagalan. Karena apa? Karena dia melihat yang pertama, melihat masalah itu adalah sesuatu yang bisa diatasi. Kenapa dia harus merasa sedih? Kenapa dia harus merasa marah dengan masalah yang besar sementara dia punya Allah yang Maha Besar? Yang kedua, dia bisa melihat masa depan itu adalah sesuatu yang terbuka. Nah, hal ini selaras dengan yang diungkapkan oleh Segerstorm tahun 2006 bahwa optimisme itu adalah a belief about the future, yang artinya keyakinan tentang masa depan, bahwa masa depan yang positif itu akan terjadi. Nah, yang ketiga, dirinya itu mampu untuk menilai bahwa dia itu orang yang mudah untuk berusaha. Jadi ketika Allah berikan ujian, dia berusaha untuk mencapai ketenangan, keberhasilan, kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, "Qul ya ibadiyallazina asyrafu ala anfusihim la takanatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, "Wahai orang-orang yang melampaui batas dengan menzolimi dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah itu Maha mengampuni dosa-dosa kalian, dan sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Nah, ayat ini bukan hanya berisi tentang larangan jangan berputus asa dari rahmat Allah, tetapi juga merupakan perintah untuk kita bisa membangun sebuah harapan. Nah, bagaimana sih cara kita membangun capacity for optimism? Yang pertama adalah dengan menafsirkan ujian dengan perspektif tauhid. Kita bisa menilai bahwa setiap ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala barangkali itu menjadi sebuah bahan pelajaran kita supaya di masa depan kita bisa terbiasa nih dengan permasalahan-permasalahan yang sudah kita alami sebelumnya. Kemudian juga mungkin bisa menjadi bahan reflektif bahwa Allah ingin menghapus dosa-dosa kita, dan mungkin Allah ingin meninggikan derajat kita dari ujian-ujian yang Allah berikan. Yang kedua, itu bisa dengan mengganti self-talk negatif dengan doa dan kata-kata baik. Misalnya, kayaknya aku nggak mampu deh, kayaknya aku bodoh banget,
Nah, kita ganti dengan, ya Allah, mudahkanlah urusanku. Ya Allah, kalau tadi nilai ujiannya jelek, semoga di ujian berikutnya nilainya jadi bagus. Kita ubah kata-kata yang negatif dengan doa-doa dan kata-kata yang baik. Yang ketiga, fokus pada usaha. Serahkan hasilnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berikhtiar untuk melakukan apapun yang kita bisa gitu ya. Nah, hasilnya itu serahkan saja pada Allah Subhanahu wa taala. Ingat teman-teman bahwa manjadda wajadda. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia akan berhasil. Nah, yang keempat itu adalah cari lingkungan yang menumbuhkan harapan. Nah, orang-orang yang pesimis akan melemahkan mental kita, sementara orang-orang yang beriman dengan penuh harapan itu akan menguatkan kita. Nabi SAW bersabda, seseorang mengikuti agama sahabat dekatnya. Artinya, energi di sekitar kita mempengaruhi cara kita melihat sebuah kehidupan. Nah, lalu seperti apa sih contoh optimisme dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, ketika kita sedang sakit, optimisme berkata, mungkin Allah ingin menghapuskan dosa-dosaku melalui rasa sakit ini. Atau mungkin contoh yang lainnya, bisnis kita gagal nih. Nah, optimisme berkata, oh ini mungkin peluang yang baik, peluang yang bagus untuk aku bisa belajar lebih baik lagi, untuk mengembangkan bisnisku jauh lebih baik lagi. Atau mungkin contoh lainnya, ketika kita lagi sedih, optimisme berkata, mungkin Allah ingin memberikan hadiah terbaik setelah ini, setelah kesedihan ini, Allah akan memberikan hadiah yang terbaik, teman-teman. Nah, sahabat sekalian, marilah kita rawat hati kita dengan menumbuhkan sifat optimisme, karena sesungguhnya hamba yang memiliki harapan di dalam hidupnya juga akan memiliki kekuatan dalam menghadapi berbagai masalah. Semoga kita senantiasa menjadi hamba Allah yang selalu berhusnuzon, dan semoga kita menjadi orang yang bisa melihat cahaya bahkan ketika kita berada di tengah gelapnya kehidupan. Sekian dari saya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.